Dugaan sosial media milik Menteri Keuangan Sri Mulyani dibiayai negara menuai polemik di kalangan masyarakat. Direktur Eksekutif JISA, Heri Mindrova, menilai dugaan yang ditemukan aktivis pro-demokrasi Prodem, Adam Syah Wahab atau Don Adam, harus disikapi secara serius oleh Presiden Joko Widodo. Saya lihat SMI harus dievaluasi oleh Presiden. Pengelolaan akun medsos pribadinya oleh ASN mengindikasikan potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi, ujar Heri. Menurutnya, Sri Mulyani tidak perlu lagi membuka lowongan untuk konten sosial media, sebagaimana yang diinfokan Don Adam yang berbicara soal penggunaan anggaran negara untuk pengelolaan medsos Sri Mulyani. Pasalnya, ia menganggap di seluruh kementerian memiliki divisi kehumasan yang fungsinya bisa menyiarkan keseluruhan kegiatan kementerian tanpa perlu merekrut pegawai baru. Jika tujuan Menkeu SMI untuk publikasi, sudah ada biro atau bagian humas Kemenkeu yang bisa menghandle hal tersebut, imbuhnya. Dia menambahkan, Sri Mulyani harusnya lebih efisien dalam mengelola keuangan negara, bukan malah menghamburkannya dengan kegiatan yang tidak penting. SMI harus jadi contoh dalam konteks refocusing anggaran, termasuk meminimalisir hal-hal yang merujuk pada keuntungan dan eksistensi diri sendiri. Dugaan akun media sosial pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikelola menggunakan uang negara, diungkap Don Adam melalui unggahan di akun Twitter. Pada unggahannya, Don Adam turut menyertakan 2 tangkapan layar berisi lowongan sebagai kontributor konten akun medsos Sri Mulyani. Lowongan tersebut diperuntukkan bagi pegawai Kemenkeu di seluruh unit Eselon 1. Biro KLI, Komunikasi dan Layanan Informasi, akan menyiapkan surat tugas atau SK tim sebagai dasar penugasan dengan periode pelaksanaan tugas hingga 31 Desember 2021. Demikian bunyi lowongan yang dibagikan Don Adam. Akun media sosial pribadi Menkeu Sri Mulyani dikelola dengan uang APBN lewat belanja Biro KLI Kemenkeu, dan sekarang melakukan rekrutmen untuk bisa memiliki cyber troopers alias cyber army alias buzzer RP, tambah Don Adam. Di lain sisi, aturan baru PPKM, selain cuma 20 menit makan di warteg, harus tunjukkan surat vaksin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengizinkan warung makan, warteg, hingga pedagang kaki 5 beroperasi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Namun, ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Salah satunya, yakni baik pembeli maupun penjualnya harus sudah divaksin COVID-19. Hal itu tertuang dalam surat keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM DKI Jakarta. Pelaku usaha atau pedagang dan pengunjung harus sudah divaksin COVID-19, tulis Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta. Dalam aturan itu juga dijelaskan kembali jika pedagang di Lokbin dan Loksem terkait kegiatan makan atau minum di tempat umum seperti warung makan, warteg, pedagang kaki 5, lapak jajanan yang berada di lokasi sendiri pengunjungnya maksimal 3 orang, sedangkan makannya 20 menit dengan protokol kesehatan ketat. Di lain sisi, rakyat rindu zaman SBY. Tadi malam, saya menonton YouTube Panji Pragiwaksono. Kita sebut saja semacam klarifikasi atas video pendek yang mereka menyindir Pak Jokowi yang tidak berbuat apa-apa dan seperti tergantung arahan LBP. Poin klarifikasi Panji, biarpun masih terkesan malu-malu, tapi dia mengakui melawak di zaman Pak SBY lebih nyaman dan aman ketimbang zaman sekarang. Panji misalnya mengakui berkali-kali menjadikan Pak SBY lelucon, tapi tidak ada masalah dan dipermasalahkan. Sebaliknya, baru sekali menyindir Pak Jokowi dan LBP dicaci maki oleh pendukung kedua orang tersebut. Tak hanya itu, ada temannya Babe Cabita dilaporkan ke polisi karena membuat konten menyindir. Risma, tentu saja, seperti biasa, Panji sebagai ex-pendukung Pak Jokowi tetap tidak lupa memuja dan memuji Pak Jokowi itu bagus.
tapi pendukungnya yang bermasalah. Saya tidak tertarik dengan masalah Panji dengan ex kawan-kawannya. Cuman, poin yang saya bikin geleng-geleng kepala, kenapa orang seperti Panji dan banyak juga orang lain yang dalam tanda kutip saya anggap pintar selalu menganggap salah satu luar biasaan Pak Jokowi adalah gaya merakyatnya. Apakah bangsa kita sudah terlalu begitu trauma dengan gaya formalitas para pemimpin kita? Saya akui, baru Pak Jokowi dalam kapasitas presiden di negeri ini yang datang ke acara resmi memakai kaos oblong. Ya, tidak salah. Bagus juga. Kita memang harus akui wajah beliau lebih cocok dengan gaya casual daripada pakaian resmi. Mohon maaf kalau misalnya Pak Prabowo, Bang Anies, Pak Jokowi sama-sama pakai jas, berdiri berdampingan di samping mobil limosin. Bagi yang tidak kenal, akan sangat mudah untuk menunjuk atau berpikir Pak Jokowi sebagai sopir pribadi. Tapi sekali lagi, itu bukan masalah besar, baik yang menganggap positif maupun yang menganggap negatif. Sebaliknya, saya pikir dan kita semua pasti sepakat, poin utama dan paling penting dari seorang pemimpin adalah cara berpikirnya, bukan berpakaian atau penampilannya. Kalau tidak pintar minimal, ya harus cerdas. Kalau bisa pintar dan cerdas. Nah, mohon maaf, saya yakin mayoritas rakyat kita menganggap Pak Jokowi tidak pintar dan tidak terlalu cerdas, termasuk mendukungnya. Silakan amati. Semua sanjungan kepada beliau pastinya dengan kata kunci, dianggap merakyat dan sederhana. Ya, akhirnya di masa beliau, kehidupan semua rakyat ikut sederhana. Bagaimana mau hidup mewah? Ekonomi memburuk, nilai mata uang rupiah terburuk, dan hutang negara kian menumpuk. Susi Pujiastuti, sinir keras Luhut Binsar Panjaitan soal laptop merah putih 13 triliun rupiah. Baiknya, duit itu untuk obat masyarakat. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menggunakan laptop dan tablet merah putih untuk keperluan sektor pendidikan. Sebelumnya, Luhut Panjaitan merencanakan akan memproduksi laptop buatan Indonesia, yakni laptop merah putih. Namun rupanya, tak hanya laptop, tetapi Indonesia juga akan memproduksi tablet. Nantinya, laptop dan tablet merah putih akan digunakan untuk kepentingan sektor pendidikan, hingga Luhut Binsar Panjaitan meminta Nadiem memanfaatkan produksi laptop dan tablet merah putih tersebut. Saya kira dengan zamannya Pak Menteri Nadiem, elok kalau ini bisa diluncurkan. Pembelian 13 triliun selama beberapa tahun bisa dibangun industri kini, ungkap Luhut. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti lantas menyindir keras gagasan tersebut. Pasalnya, masyarakat sekarang ini tidak membutuhkan laptop maupun tablet, tetapi obat dan juga bantuan langsung tunai. Kenapa anggaran harus dibelanjakan untuk produk tertentu? Pada saat ini, masyarakat perlu sehat, perlu obat, perlu vaskes, perlu makan, kata Susi Pujiastuti yang mencuit pernyataan Luhut saat berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.